Adis, ikut aku. Loh, kok kamu ngantuk sih? Iya, Pe, kemarin malam aku nggak tidur. Kamu habis begadang. Iya, karena aku piket malam kemarin. Daripada bingung, ikutin aja nih 3 tips dari kita supaya gak ngantuk saat Ramadan. Nah, yang pertama itu minumlah air putih yang cukup di bulan Ramadan. Berarti kita minum air 1 hari itu 8 gelas itu ya, Pe? Iya, tapi ini diganti di saat sahur dan berbuka puasa. Oh, iya. Terus? Yang kedua, cukupi waktu tidur kamu waktu di bulan Ramadan. Jadi kamu nggak boleh begadang-begadang. Oh, berarti ada waktu untuk tidur siang nggak sih? Kita kan free-nya waktu setelah duhur. Iya, itu bisa kamu pakai buat tidur. Terus, Pe? Nah, yang terakhir ini, kamu nggak boleh sering-sering melihat gadget. Jadi supaya mata kamu juga nggak capek. Oh, jadi itu tadi tips-tips agar nggak ngantuk ya? Iya. Jadi kamu mau berangkat taklim ya? Kok udah bawa kita? Iya nih, udah siap, Pe. Kamu juga mau berangkat? Iya. Jangan lupa tetap streaming di YouTube channel Santri Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para santri, wali santri, subscriber yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kita semuanya masih diberikan keimanan untuk melaksanakan kewajiban ibadah bulan suci Ramadan dalam keadaan sihat wal afiat. Marilah kita syukuri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat dengan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita semuanya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Para santri, wali santri, subscriber yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita semuanya sudah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Sudah separuh lebih kita menjalankan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan kewajiban ibadah bulan suci Ramadan, amal kita selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Para santri, wali santri ya, subscriber yang dirahmati oleh Allah, bulan suci Ramadan, banyak sekali para ulama yang mengartikan bahwa bulan suci Ramadan itu juga termasuk bulan tarbiyah. Kenapa kok bisa dikatakan bulan tarbiyah? Yang mana di dalamnya banyak sekali sebuah pendidikan, yang mana di dalamnya banyak sekali sebuah pelajaran, sebuah hikmah yang perlu kita ambil, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu sistem, yang mana sistem ini langsung sama Allah yang membuat, langsung Allah yang membuat, dan kurikulum ini langsung Allah juga yang membuat, yang mana bagi seorang muslim berkewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, yang mana di dalamnya banyak sekali sebuah tarbiyah, sebuah pendidikan yang harus diambil, sebuah hikmah yang harus diambil, yang mana yang pertama adalah
tarbiyah ilahiyah, sebuah pendidikan, sebuah pelajaran yang langsung secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Namun di bulan suci Ramadan ini, sebagai seorang muslim, banyak sekali pelajaran, banyak sekali hikmah yang harus diambil, yang mana pendidikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan bulan suci Ramadan ini adalah melaksanakan sebuah puasa yang langsung untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana tarbiyah ilahiyah ini yang langsung hubungannya dengan Allah, yang bertujuan agar supaya manusia menjadi sebaik-baik manusia. Bisa juga dilafatkan yaitu dengan khairul bariyah. Khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia. Inilah bagaimana seorang muslim selama 1 bulan penuh sebagai momentum di mana seorang muslim bisa menjadi seorang khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia. Artinya bagaimana? Seorang muslim yang sebelumnya di bulan suci Ramadan lebih meningkat kualitas ketakwaannya, lebih meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan sebelumnya bukan bulan suci Ramadan, ibadahnya hanya 5 waktu, sekarang ditambah menjadi tambah sunnah-sunnah, sholat sunnah yang lainnya, ibadah sholat tarawih, dan juga ibadah sholat tahajud, sholat witir, dan juga yang lain sebagainya. Dan juga bisa ditambah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ini merupakan sebuah tarbiyah yang mana di bulan-bulan sebelumnya belum diajarkan. Kenapa kok sebagai seorang muslim harus lebih meningkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Di bulan suci Ramadan ini adalah sebuah momentum yang mana apapun yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan menjadi 1000 pahala. Sebagaimana ketika kita membaca Al-Quran bisa khatam 1 kali, sama halnya khatam 1000 kali. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Untuk itu, dalam bulan suci Ramadan ini, momentum yang terbaik, marilah kita gunakan dengan melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah tarbiyah ilahiyah, yang kedua tarbiyah jasadiyah. Kalau yang pertama tadi tarbiyah ilahiyah, yang kedua adalah tarbiyah jasadiyah. Tarbiyah jasadiyah adalah merupakan sebuah pendidikan yang langsung berhubungan dengan tubuh manusia, yang mana dalam tubuh manusia terdiri sebagai beberapa anggota badan, yang mana mulai dari kepala, rambut, mata, telinga, hidung, mulut, dan yang lain sebagainya. Semuanya ini adalah jasadiyah, yang mana kita semua diajarkan pada bulan sebelumnya, bukan bulan suci Ramadan, bagaimana seseorang ketika melatih berbicara, bagaimana ketika seseorang mengucapkan perkataan. Namun di bulan suci Ramadan ini kita diajarkan agar supaya apa yang kita ucapkan dengan ucapan perkataan yang baik. Yang kedua, kalau di bulan sebelumnya bukan bulan suci Ramadan, kita melihat kesana kemari dengan penglihatan maksiat, maka di bulan suci Ramadan ini kita gunakan dengan melihat perkara-perkara sebuah perbuatan yang baik. Lebih-lebih kalau kita gunakan setiap harinya dengan melihat perbuatan yang baik. Karena bertujuan apa? Kita dilatih agar supaya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dengan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan pendengaran kita, dengan telinga. Maka yang bulan sebelumnya kita sering mendengar apapun perkataan, apapun omongan yang tidak baik, maka di momentum bulan suci Ramadan ini kita gunakan dengan pendengaran yang baik, mendengarkan perkataan yang baik. Maka bagaimana kita sebagai seorang muslim, kita gunakan dengan sebaik-baiknya.
itu adalah tarbiyah jazatiyah. Sehingga ketika manusia, khususnya umat muslim, dalam tubuh kita sudah melakukan perbuatan amal yang baik, maka dalam tubuh kita akan terasa nikmat ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan didasari dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia. Dan ketika seseorang melakukan sebuah ibadah yang mana dengan jasad yang sehat, asyamu sihatul abdan, itu akan menjadi wiwaqoyatun wa wiqoyatun laha minal amrad, sebuah menjadi kekuatan agar supaya seseorang itu tidak pernah sakit. Karena sesungguhnya kerusakan seseorang itu adalah ada 3. Yang pertama, kerusakan manusia itu dikarenakan banyak makan. Ini kita dilatih selama bulan suci Ramadan, bagaimana caranya kita makan barang yang halal. Kita berbuka puasa dengan pertama kita lakukan dengan takjil dulu untuk sebagai pembuka buka puasa. Ini menunjukkan bahwa kita diajarkan agar supaya kita tidak makan terlalu banyak, kita makan tidak terlalu berlebihan. Yang kedua, yang menjadi termasuk rusaknya seseorang adalah terlalu banyak bicara. Ini akan menjadi sebuah pondasi. Ketika seseorang itu semakin banyak bicara, maka orang itu akan semakin tidak selamat. Karena yang lebih selamat itu adalah as-sukutu salamah, diam itu lebih selamat. Maka bagaimana caranya kita berbicara, bagaimana caranya kita mengucapkan, ini harus kita hati-hati agar supaya tidak terlalu banyak berbicara. Sehingga ketika seseorang sudah meninggalkan 2 perkara, terlalu banyak makan, terlalu banyak bicara, maka dari 2 ini kita akan bisa menjadikan seseorang itu bisa, apapun yang dilakukan akan selalu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan hati-hati ketika melangkah. Yang ketiga termasuk juga merusak seseorang adalah terlalu banyak tidur. Terlalu banyak tidur juga tidak baik, dikarenakan ketika orang terlalu banyak tidur maka hatinya juga akan mati. Maka ketika seseorang itu hatinya mati, maka akalnya pun juga akan mati. Maka ketika seseorang itu akalnya mati, maka ilmunya akan juga berhenti. Maka bagi seseorang umat muslim dan umat yang lain sebagainya, maka kita semua harus bisa menjaga agar supaya seseorang itu tidak akan rusak. Yang pertama tadi apa? Kita tidak boleh terlalu banyak makan. Yang kedua, tidak boleh terlalu banyak bicara. Yang ketiga, harus tidak terlalu banyak tidur. Maka ketika seseorang sudah meninggalkan dari 3 perkara ini, maka orang tersebut akan bisa menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para santri, wali santri, dan juga subscriber yang dirahmati oleh Allah, tarbiyah yang terakhir yaitu tarbiyah jasad, tarbiyah sifatiyah. Kalau yang pertama tadi adalah tarbiyah ilahiyah, yang kedua tarbiyah jasadiyah, yang terakhir adalah tarbiyah sifatiyah. Seorang manusia itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Dalam bulan suci Ramadan ini adalah sebuah momentum di mana seseorang yang melaksanakan bulan suci Ramadan, sebagaimana hadis Imam Bukhari, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang man shoma, man utawi sapane wong, soma ngelakoni poso sapa wong, Ramadhana ing bulan suci Ramadan, imanan kanthi iman, dengan iman, wahtisaban dengan mengharapkan pahala kepada Allah, ghufira lahu maka akan diampuni segala dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambi, dan juga dosa-dosa sebelumnya. Maka ketika seseorang itu melaksanakan ibadah puasa dengan iman,
dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tarbiyah yang terakhir, tarbiyah sifatiyah. Manusia itu mempunyai sifat yang mana banyak sekali sifat manusia. Ada kalanya sifatnya pemarah, ada kalanya sifatnya sabar, ada kalanya sifatnya disiplin, ada kalanya sifat jujur. Maka dengan momentum ibadah bulan suci Ramadan ini kita dilatih sifat manusia agar supaya terlatih. Yang pertama adalah mempunyai sifat sabar. Kita dianjurkan, kita dilatih mempunyai sifat yang sabar. Ngapunten, sifat sabar itu berat sekali. Memang kelihatannya berat, tapi memang kita harus melatih agar supaya manusia mempunyai sifat sabar. Dengan kita melatih sebuah kesabaran, maka manusia itu akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manusia juga mempunyai sifat yang harus dicapai adalah sebuah sifat kejujuran. Ini di momentum bulan puasa ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang mana di bulan-bulan sebelumnya kita nggak pernah, bahkan sering kita berbuat tidak jujur. Maka di momentum bulan suci Ramadan ini kita gunakan. Kita mau melangkah ingat kepada Allah, kita mau berbicara yang nantinya tidak jujur, kita ngerim, kita nggak jadi. Karena adalah apa? Asyamu junnatun. Puasa itu menjadi perisai, puasa itu menjadi sebuah tameng, yang mana kita harus bisa menjaga dari ucapan, perkataan, dari tingkah laku. Apapun kita harus menjaga. Maka ketika kita mau melakukan sebuah sifat yang tidak jujur, maka kita akan selalu menghindar, maka kita akan selalu ngerim. Ada rimnya, ya, kita tahan dulu, kita nggak jadi bilang yang tidak jujur. Dengan kita melakukan sifat sabar, sifat jujur, maka predikatnya yang kita raih dengan tarbiyah ketiga tadi, tarbiyah ilahiyah, tarbiyah jasadiyah, tarbiyah sifatiyah, maka prestasi yang didapat setelah kita 1 bulan penuh melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan adalah 3. Yang pertama, manusia akan menjadi manusia yang la'allakum tattaqun, yaitu akan meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang itu setelah bulan suci Ramadan, setelah hari raya, kita ibadahnya yang semula kita nggak rajin, sekarang tambah rajin. Ini menandakan bahwa orang ini berarti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ketakwaannya semakin meningkat. Yang kedua adalah la'allahum yarsyudun, ya. Jadi manusia akan semakin bertambah ilmunya. Karena apa? Kita dalam 1 bulan penuh, mendapatkan ilmu, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sebuah kewajiban yang kita laksanakan, sebuah pendidikan yang kita lakukan didasari dengan Allah. Maka kita sudah dibimbing oleh Allah selama 1 bulan penuh, maka kita secara pasti akan diangkat oleh Allah derajatnya. Yang ketiga adalah la'allakum yarsyudun, la'allakum yarsudun. Kalau yang pertama tadi adalah la'allakum tattaqun, yang kedua adalah la'allakum yarsudun, yang ketiga adalah la'allakum tasbirun, la'allakum tasbirun. Itu adalah semakin bertambah kesabaran, semakin meningkat kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri, wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sedikit yang dapat saya sampaikan terkait tarbiyah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan selama pendidikan di bulan suci Ramadan ini kita semuanya bisa semakin meningkat, semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.